Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat mengikuti mata kuliah manajemen keuangan ya, teman-teman mahasiswa. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen keuangan. Nah, berikut profil saya. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Munadir Amri, SE MBA. Email bisa dikontak ke sini untuk terkait perkuliahan, tugas dan lain-lainnya ya. Nah, S1 saya di Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. S2 saya di Prodi Master Business of Administration Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk kontrak perkuliahan seperti biasa ya, di pertemuan-pertemuan di mata kuliah lainnya juga akan ngebahas tentang kontrak perkuliahan. Kenapa? Karena teman-teman mahasiswa akan berhubungan dengan bagian akademik juga. Jadi nggak cuman kuliah aja, tapi pasti ada akademik dan bagian keuangan dan lain-lainnya ya. Jadi terkait kontrak perkuliahan, yang pertama kehadiran 15%, tugas 15%, UTS 25%, UAS 35%, kuis atau tugas akhir 10%. Nah, catatan dari bagian akademik, kehadiran kurang dari 50% tidak diperkenankan mengikuti UTS dan atau UAS. Jadi mohon di kerjasamanya ya semua rekan-rekan mahasiswa, karena ini terkait perkuliahan kita bareng-bareng bersama ya. Jadi diusahakan datang. Jadi nanti kita akan ada jadwal offline juga ya dalam satu semester. Sebelum UTS itu ada 3 pertemuan offline, dan setelah UTS itu juga ada 3 pertemuan yang offline ya. Baik, kita akan mulai slide selanjutnya silabus ya. Jadi pembelajaran ke depan kita akan membahas kurang lebih 12 topik ya tentang manajemen keuangan. Yang pertama, mengenal manajemen keuangan. Yang kedua, pasar uang dan pasar modal. Yang ketiga, nilai waktu uang, nilai waktu ya, ini tentang value of money kalau udah biasa mendengarnya atau pernah membacanya. Yang keempat, laporan keuangan perusahaan. Yang kelima, nilai tambah ekonomis dan nilai tambah pasar. Yang keenam, analisa laporan keuangan atau biasa disebut ALK. Yang ketujuh, obligasi dan valuasinya. Yang kedelapan, risiko dan tingkat pengembalian. Yang kesembilan, saham dan valuasinya. 10, perdagangan opsi, perdagangan saham ya. 11, merger dan reorganisasi. Yang ke-12, manajemen modal kerja. Jadi kita masuk ke topik yang pertama. Apa sih manajemen keuangan itu? Nah, kalau secara harfiah ya, secara bahasa kan manajemen kan pengelolaan. Mengelola keuangan kan finance atau keuangan, uang yang dikelola. Jadi secara bahasa ya, manajemen keuangan adalah pengelolaan keuangan. Nah, secara buku yang saya gunakan itu ada dasar-dasar manajemen keuangan oleh Brigham dan Houston. Buku yang saya gunakan selanjutnya ada judulnya Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, edisi 4 oleh Dr. Andes R. Agus Sartono MBA. Beliau juga adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Jadi rekan-rekan mahasiswa diharapkan minimal punya salah satu buku ya. Jadi bisa yang manajemen keuangan teori dan aplikasi, atau dasar-dasar manajemen keuangan yang Brigham. Ini Brigham juga lebih bagus juga bukunya. Terus secara definisi ya, dari referensi yang saya gunakan ini, manajemen keuangan manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam bentuk investasi secara efektif maupun pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Jadi ada dua kata kuncinya. Jadi alokasi dana. Jadi dana yang dimiliki dialokasi dengan baik secara efektif ya. Nah, yang kedua
pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Jadi efektif dan efisien. Jadi manajemen keuangan yang dipimpin oleh manajer keuangan harus punya prinsip efektif dan efisien dalam mengelola keuangan perusahaan. Nah, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham. Jadi pemegang saham adalah pemilik perusahaan ya, baik itu share persentase sahamnya sedikit, yaitu juga termasuk pemilik perusahaan. Jadi tujuan pengelolaan keuangan yang dipimpin oleh manajer keuangan dan timnya adalah yang memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham. Nah, selanjutnya fungsi utama manajer keuangan. Tadi saya sudah sebut tentang yang memimpin pengelolaan keuangan ini adalah manajer keuangan. Nah, apa sih fungsi utamanya gitu ya? Fungsi utamanya adalah pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, pengambilan keputusan pembelanjaan, dan ketiga, kebijakan dividen. Nah, yang pertama terkait keputusan investasi. Jadi yang memproyeksikan atau meramalkan terkait keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kan kalau di akuntansi kan kita mengenal laba ditahan. Jadi ketika ini dana yang laba yang tahun ini gitu ya, ternyata bisa diinvestasikan. Jadi masuklah ke laba ditahan. Setelah itu dikelola oleh manajer keuangan. Nah, tapi ketika ini persentasenya bisa digunakan juga untuk dividen, maka kembali lagi tadi manajer keuangan memiliki keputusan gitu ya, analisa terkait ini bisa dibagikan. Tapi ini sebatas rekomendasi. Nah, RUPS ini dan akan diajukan oleh BOD gitu ya, direksi gitu ya, dalam RUPS. Jadi tetap kebijakan dividen itu akan ditentukan dalam RUPS, rapat umum pemegang saham. Jadi manajer keuangan hanya memberikan analisanya, memberikan sagesnya dan lain-lainnya ya terkait kebijakan dividen ini. Yang kedua tadi ya, pengambilan keputusan pembelanjaan. Jadi manajer keuangan itu harus bisa juga mau ngambil belanja apa nih, investasi apa ini, belanja apa, pembelanjaan apa di ini, apakah alat, apakah sistem, apakah SDM dan lain-lainnya ya. Jadi keputusan ekspansi pun dibahas oleh manajer keuangan ya. Jadi analisa mereka memproyeksikan perusahaan terkait keuangan yang dimiliki oleh perusahaan ya, menjadi fungsi utama manajer keuangan. Nah, kita masuk lagi ke manajemen keuangan dan disiplin ilmu lain. Jadi ini kan sangat-sangat besar ya kalau kita ngomongin manajemen keuangan dan keputusannya. Jadi kalau tujuannya kan kita udah tahu tadi. Manajemen keuangan yang dipimpin oleh manajer keuangan itu adalah memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham. Nah, ada beberapa keputusan gitu ya. Salah satunya keputusan keuangan. Jadi keputusan keuangan ini sangat berkaitan dengan tujuannya manajemen keuangan untuk memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham. Yang pertama, analisis investasi. Jadi, tadi saya sempat info bahwa ini adalah analisa gitu dari manajemen keuangan yang dipimpin oleh manajer keuangan. Nah, jadi dia akan tahu berapa nilainya dan lain-lainnya untuk memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham. Nah, yang kedua, manajemen modal kerja. Jadi harus manajemen keuangan juga mengetahui gitu keputusan keuangan ini berhubungan dengan modal kerjanya. Jadi apakah modal yang digunakan ini yang dari laba ditahan ini yang harusnya jadi, kan tadi ya kalau keuntungannya banyak kan dibagikan gitu ya. Tapi ketika analisa dari manajemen keuangan ini ternyata bisanya adalah untuk investasi, untuk pembiayaan gitu ya. Nah, makanya bisa masuk ke manajemen modal kerjanya dari perusahaan gitu ya. Nah, yang ketiga masih lanjut, ketika
keputusan manajemen keuangan ya udah itu dibagikan aja gitu ya, jadi dividen ya kan. Kalau dibagikan jadi dividen, kalau ditahan jadi laba ditahan. Itu konsep dari keuntungan, konsep sederhana dari keuntungan perusahaan ya. Jadi ada laba ditahan dan ada dividen. Ketika manajer keuangan itu memutuskan oh ini bisa untuk diinvestasi diberikan ke pemegang saham, ya udah dikasih dividen. Tapi ketika dibilang oh analisanya kurang karena kita ada pembiayaan ini, ada investasi ini, ada ekspansi ini dan lain-lain, nah ini namanya laba ditahan. Jadi laba yang didapatkan ini oleh perusahaan jadi laba ditahan tadi ya. Selain jadi kalau kita manajer keuangan memutuskan untuk jadi laba ditahan, nah, akhirnya dipakai untuk modal kerja. Tapi yang ketiga, ketika akhirnya dana tersebut dibagikan dividen dalam bentuk dividen ke pemegang saham, maka manajer keuangan harus punya pertimbangan nih dalam rangka tetap memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham nantinya gitu. Itu sumber dan biaya modal mau dari mana? Ya kan, mau dari bank kah, mau dari yang lain kan, buka lembar saham baru kan, lain kan banyak pertimbangan. Jadi itu harus dipertimbangkan dengan baik oleh manajer keuangan, nggak semata-mata hanya dalam satu arah gitu ya. Terus yang ketiga, yang keempat, penentuan struktur modalnya seperti apa dan lain-lainnya. Terus yang kelima, kebijakan dividen. Nah, agak nyambung dengan yang tadi saya infokan ya, bahwa kebijakan dividen ini ada salah satu suksages ya, rekomendasi dari manajer keuangan. Jadi ketika manajer keuangan ini bisa dibagikan ke ini, ya udah dibagikan dalam bentuk dividen ke pemegang saham gitu ya. Walaupun memang tetap dalam keputusan RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah, terus yang terakhir analisa risiko dan return. Jadi kalau mempertimbangkan tadi penentuan struktur modal dan sumber dana, biaya modal, sumber dan biaya modal, akan mempertimbangkan juga berapa bunganya, gimana nantinya gitu ya, dan yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya, terkait risiko dan return dari pembiayaan yang dilakukan. Nah, selain itu ada keputusan-keputusan lainnya gitu ya, terkait memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham. Jadi ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Jadi sangat mempertimbangkan kedua ini gitu ya, ketika akhirnya memutuskan untuk nyari sumber dan biaya modal, sumber dana ya, sumber modal dan biaya modal yang digunakan ketika akhirnya rapat keputusan atau rekomendasi dari manajer keuangan itu ini bisa dibagikan ke dalam bentuk dividen ke pemegang saham. Akhirnya RUPS pun juga mengiyakan gitu ya, akhirnya ketuk palu, akhirnya bagi dividen. Maka ketika laba ditahan ini nggak cukup untuk menjadi modal kerja gitu ya, baik itu dalam rangka investasi, baik itu dalam rangka pembiayaan, pembelanjaan dan ekspansi, maka ditentukanlah untuk mencari sumber dan biaya modal lainnya gitu ya. Nah, kedua ini, ekonomi makro dan mikro, sangat dibutuhkan gitu pemahamannya. Jadi nggak semata-mata hanya dalam bentuk internal oh kayak gini, tapi ternyata harus butuh juga nih pemahaman ekonomi makro dan mikro. Karena kalau nggak jadi kayak suku bunga acuan, keadaan ekonomi seperti apa dan lain-lainnya ya. Nah, selain itu ada pemasaran, produksi dan metode kuantitatif. Jadi pemasaran dilihat juga apakah memang secara revenue gitu, persentase kenaikan penjualannya seperti apa, terus produksinya seperti apa, apakah bisa efisien mempercepat produksinya dan lain-lainnya, dan metode-metode perhitungan kuantitatif lainnya. Jadi ini adalah keputusan-keputusan untuk memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham. Baik, kita lanjut lagi ke memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham. Nah, sebelum lanjut ke sini, mungkin nanti akan masuk ke video B ya. Sampai jumpa di video B.